Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Musalla Al-Ikhlas rahimani wa rahimakumullah. Ikhwati wa akhwati fillah, semoga Allah senantiasa merahmati kita semua, senantiasa diberikan kita hidayatul taufik, diberikan kita kekuatan untuk kita beribadah di bulan Ramadan ini. Sebagai nasihat terutama buat diri saya dan antum semua, sebagai peringatan untuk kita semua, izinkan saya membawakan beberapa hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai nasihat buat kita semua. Tentu awalnya kita pertanyakan dulu, ada sebuah pertanyaan untuk kita renungi masing-masing. Seandainya ada yang menyeru kita atau ada yang memanggil kita, tidak hanya sekali dua, tidak tiga, tidak empat, tidak lima, bahkan berkali-kali, bahkan puluhan kali, tidakkah tergerak hati kita menyambut seruan itu? Ya, seperti kalau kita misalnya masuk rumah seseorang, kita ketuk pintunya maksimalnya 3 kali. Tapi ini bisa sampai 30 kali, bayangkan. Bayangkan jamaah sekalian. Diseru kita dengan sangat indahnya. Ya, semoga dengan seruan itu hati kita terbuka, hati kita yang diliputi dengan rasa khauf, roja, dan mahabbah menerima panggilan itu. Yaitu apa panggilan dari malaikat untuk kita semua? Ya bagi al-khair akbil, wahai para pencari, wahai para pemburu kebaikan, mari hadap ke sini, mari kemari. Dengarkan ucapan-ucapan yang baik, persiapkan diri untuk mendengarkan janji-janji Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana yang tergambar dalam sebuah hadis jemaah sekalian, idza kana awal lailatin fi Ramadan, jika tiba hari pertama di bulan Ramadan itu jamaah sekalian, itu dibuka futihat abwabul jannah, lam yuglaq bab. Jika tiba di malam pertama bulan Ramadan itu dibuka seluruh pintu-pintu surga, tidak ditutup satupun. Dan sebaliknya, ghullikat, sebaliknya ditutup pintu-pintu jahanam itu, tidak dibuka satupun dari pintu jahanam itu. Wasufidati syayatinu wa mawratil jin, wa mawradatul jin, dan setan-setan dan jin-jin pembangkang itu dibelenggu. Wa nada munadin ya baghiyal khair aqbil wa ya baghiyasyar aqsir wa dzalika fi kulli lailatin. Atau kama qala Rasulullah SAW dalam hadis sahih, hadis riwayat Imam Tirmidzi. Jadi jemaah sekalian, dipanggil, hakikatnya orang-orang beriman itu dipanggil setiap malam. Wahai para pencari, pemburu kebaikan, mari hadap ke sini.
Coba kita dengarkan jemaah sekalian. Ada 3 lafaz hadis yang awalnya itu sama persis. Di akhirnya sama persis. Di awalnya hanya beda 1 kata saja. Coba kita dengarkan seruan Rasulullah SAW. Tentu ini juga adalah seruan dari Allah Subhanahu Wa Taala lewat lisan Rasulullah SAW. Rasulullah menjanjikan, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Wa man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Semoga hati saya dan antum semua kita mendengarkan ini terbuka. Jadi bagaimana dijanjikan oleh Rasulullah SAW, jika barang siapa yang saum Ramadan, barang siapa yang qiyam Ramadan, dan barang siapa yang qiyam pada malam Lailatul Qadar dengan dasar keimanan, dengan penuh keimanan dan semata-mata mengharapkan pahala dan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala, niscaya seluruh dosa-dosanya yang telah lampau diampuni Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tidak jemaah sekalian, sudah sering kita dengar dari para dai, para mubalik, penceramah, bagaimana keutamaan Ramadan, bagaimana orang yang berpuasa itu akan dibalas oleh Allah tanpa batas. Karena memang pahala puasa itu diperuntukkan bagi Allah SWT puasa itu. Adapun amalan lain itu dilipat gandakan sampai 700 kali lipat. Kullu amali bani Adam yudha'af. Setiap bani Adam itu, amalan bani Adam itu dilipat gandakan, bahkan sampai ila adhafin katsira. Illa saum, katanya Allah dalam hadis qudsi, fa innahu li wa ana ajzi bi. Jadi Allah sendiri yang akan menanggung, yang akan memberikan pahala bagi puasa itu. Dan jemaah sekalian, sebagai wasiat untuk desa dan antum semua, kita seyogianya jemaah sekalian menganggap seolah-olah kita bersungguh-sungguh dalam menghadapi bulan Ramadan ini, seolah-olah adalah puasa Ramadan atau bulan Ramadan terakhir bagi kita. Karena sudah kita saksikan beberapa hari yang lalu, bahkan kemarin 2 hari berturut keluarga ada yang wafat, diwafat Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah Ramadan terakhir bagi mereka. Mudah-mudahan ini bukan Ramadan terakhir bagi kita, tapi kita bersungguh-sungguh berupaya mengisi tinggal separuh lagi Ramadan ini dengan sungguh-sungguh. Sebagai dalam sebuah hadis Rasulullah dalam masalah sholat, sallu sholata muwaddi'in, katanya Rasulullah SAW. Sholatlah kalian sebagaimana sholatnya orang yang berpisah. Sholat orang yang berpisah. Bisa kita bayangkan bagaimana kita berpisah kalau kita mungkin pergi merantau untuk ilmu atau mencari nafkah dan sebagainya. Kita tidak tentu kita akan ingin berlama-lama melepas, berat rasanya kita melepas kepergian seseorang yang akan kita lepas, orang yang kita kasih dan cintai. Nah, ini bulan Ramadan, syahrul mubarak. Rasulullah katakan, ja'akum Ramadan, syahrul mubarak, iftadara alaikum siyamahu. Allah Subhanahu wa taala memberkahi bulan Ramadan ini dalam sabda Rasulullah tadi, telah datang pada kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan, kebaikan. Al-mubarak itu jemaah sekalian, atau barakah itu artinya al-khair al-katsir, karena memang banyak sekali kebaikannya di situ. Kita tilawah Al-Qur'an dan seterusnya. Jadi sebagai tadi dalam makna hadis tadi, sholatlah kalian sebagaimana sholat orang yang mau berpisah. Tentu kita ingin berlama-lama, berusaha terus sebaik mungkin kita sholatnya, seperti orang tidak akan sholat lagi setelah itu. Jadi seperti juga kita menjadikan Ramadan separuh kedua dari Ramadan ini, mudah-mudahan dengan bersikap seperti itu kita hadirkan diri kita seolah ini adalah Ramadan terakhir bagi kita. Tentu kita akan berupaya sungguh-sungguh. Ya mudah-mudahan ada di antara kita yang Allah berikan keluangan waktu untuk mungkin bisa itikaf, ya, atau di mana nanti, karena kita ingin juga mendapatkan janji Rasul tadi dalam hadis yang ketika saya bacakan tadi, man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Atau dimanapun kita lakukan qiyam Ramadan atau qiyam Lailatul Qadar nanti, mudah-mudahan dengan itu, dengan iman wa ihtisaban, Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita yang telah lalu. Tentu adalah dosa-dosa kecil, adapun dosa-dosa yang besar tentunya kita barengi dengan taubat dan nasuha.
Mudah-mudahan dengan sedikit nasihat ini bermanfaat buat diri saya dan untuk semua. Ya, kita berlomba-lomba dalam kebaikan, kita berlomba-lomba dalam bersedekah. Ya, sebagaimana Rasulullah SAW kalau setiap malam waktu mendirasahkan Al-Quran oleh malaikat Jibril itu, beliau itu sangat-sangat dermawan, bahkan melebihi angin yang berhembus. Jadi seperti itulah gambaran dari kedermawan Rasulullah SAW dalam kebaikan-kebaikan. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat buat diri saya dan untuk semua. Naktafi bihada wa akhtatim nasihati wa muhadarati hadhihi bidua kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.